putriku meninggal. Meninggal karena ayahnya yang tidak menolongnya. Tolong dia. Tolong dia. Nak. Diam-diam mengoleskannya ke tubuh. Xiao Fen, kenapa Streamer tidak menghiraukanmu? Naik ke mobil. Qiao Beige. Qiao Beige dan Xiao mau menghirup terlalu banyak asap. Serangan jantungnya kambuh. Bagaimana ini? Tolong aku. Tolong aku. Jiang Yi dan Xiao Bo menderita penyakit jantung bawaan. Keadaannya sangat berbahaya. Ambulans ini hanya bisa menampung 2 orang lagi. Aku harus membawa dia pergi dulu. Ambulans lain akan segera datang. Kamu dan Nono tunggu sebentar lagi. Su Xiaobai, Nono itu putri kandungmu. Kamu mau tinggalkan Nono di sini? Saya dokter. Saya punya tanggung jawab untuk menyelamatkan pasien yang dalam kondisi kritis terlebih dahulu. Jangan lupa, ayahnya Xiao mau mengorbankan dirinya demi menyelamatkan tim bayi. Saya sudah berjanji padanya. Kau harus menjaga anak-anaknya dengan baik ya. Kakak Cheng Mei. Tidak bisa menunda lagi. Istriku, jagalah putri kita. Pergi, Xiao Qiu. Xiao Qiu, Mei Song Xiao Mei. Dokter, Bu. Ambulans kami sudah penuh. Yang berikutnya. Dokter, putri saya terluka di kepalanya. Keadaannya sangat kritis. Tolong beri saya kelonggaran. Dokter. Aduh, anak saya mengidap penyakit jantung. Eksperimen adalah hidup. Ayo. Song Xiaoping. Song Xiaoping. Song Xiaowei. Song Xiaowei, Song Xiaowei. Tidak apa-apa, Mama. Papa tidak menemani Xiao Nuo lagi, ya? Apakah Papa tidak membutuhkan Nuo Nuo lagi? Apakah ada dokter yang bisa menyelamatkan anakku? Hahaha, dokternya mana? Hahaha. Bagaimana kondisinya? Berdandan itu berbahaya. Tidak buruk, tapi kau terlalu cepat 10 menit, kan? Masih bisa diselamatkan. Sekarang sudah tidak lagi yang terbaik. Waktu yang kita hemat, kita gunakan untuk bertemu. Anak yang malang. Masih sangat kecil. Berjuanglah. Tidak, 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 tidak. Jangan menakuti Mama, ya. Buka matamu. Lihat lagi. Mama. Suara Mama berulang. Mohon Anda konfirmasikan. Surat keseragaman donasi organ. Hadiah ulang tahun yang kau berikan pada Nono adalah persetujuan untuk mendonasikan organnya setelah ia meninggal. Kau menemani Li Xiaomo merayakan ulang tahun Nono. Sudahlah. Kau memberikannya ini. Apakah kau sedang mendoakan kematiannya? Saya adalah ayahnya. Bagaimana mungkin aku mengutuk putriku sendiri agar mati? Donasi organ dapat menyelamatkan banyak nyawa. Ini adalah cara saya mengumpulkan pahala untuk Nono, Ibu. Jangan bertengkar dengan ayah. Nono ingin mendonorkan organnya. Nono juga ingin menjadi dokter kelak. Menemani ayahnya menyelamatkan dan merawat orang sakit. Song Changwen, putrimu meninggal karena pilihanmu. Di mana kau sekarang? Lin Sheng, di rumah sakit mana Li Xiaomo dirawat? Kakak King Bei. Kau bahkan menyewa pengasuh untuk merawat Xiaomo. Kau sungguh perhatian. Bibi Wang adalah pengasuh Nong Nong. Nong Nong dirawat oleh Jiang Yi. Untuk saat ini, aku tidak membutuhkannya. Pak, saya akan membayar dulu. Apakah akan menggunakan kartu ibu? Ya, silakan pergi. Baik. Gunakan kartu transaksi untuk biaya rawat inap Xiaomo. Kalau dia tahu, apa dia tidak akan marah ya? Saya suaminya. Uangnya dia adalah uangku.
Kau tenang saja tinggal di sini. Kapten Wang sudah lama di rumah sakit. Belum menghubungi Jiang Yi. Tidak tahu bagaimana keadaannya di sana. Kali ini aku akan menjenguk Xiao Ma lagi besok. Tunggu. Aku. Bisakah kau menunggu sampai Xiao Mo bangun sebelum pergi? Aku. Ayah Xiao Mo meninggal sejak lama. Sekarang dia sudah menganggapmu sebagai ayahnya sendiri. Jika dia bangun dan tidak melihatmu, pasti akan sangat sedih. Sudahlah. Lebih baik kau pergi saja. Lagi pula kau juga punya keluarga sendiri yang harus kau urus. Aku akan tetap di sini menemani Xiao Bao. Jia Hao mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan tim medis. Aku bertanggung jawab untuk merawat kalian selama 5 tahun. Terima kasih ya, kakak tampan. Direktur Song. Apakah laporan pemeriksaan Xiao Mo sudah keluar? Di rumah sakit Jiangnan sebelah ada seorang anak perempuan kecil yang meninggal. Jantungnya cocok dengan Xiao Mo. Xiao Mo bisa menjalani operasi transplantasi jantung. Benarkah? Ini data pendonornya. Silakan lihat. Saya pergi dulu. Ada yang harus saya kerjakan. Bagus sekali. Xiao Mo terselamatkan. Kakak Cheng Bei. Terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku dan Xiao Meng bisa bertahan. Sebelum operasi kornea berhasil, Cheng Wei sama sekali tidak boleh mengetahuinya. Tenang saja. Soal pengobatan Xiao Miao, aku akan mengurusnya sendiri. Aku pasti akan membuat Xiao Miao menjadi anak yang sehat kembali. Benar-benar mesra sekali. Sayang, kenapa kamu datang? Bagaimana? Mengganggu. Kau selingkuh. Istriku bukan seperti itu. Aku pergi dulu. Sayang, kau salah paham. Aku dan Sisi tidak ada apa-apa. Ayah Xiao Mo meninggal saat menyelamatkan tim medis. Aku merawat mereka hanya untuk menepati janji pada saudara-saudaraku. Bisakah kau sedikit lebih pengertian? Kalian berdua berpelukan terang-terangan di sini. Itu hanya untuk menepati janji pada saudara-saudaraku. Kau acuh tak acuh terhadap luka Nono. Itu juga untuk menepati janji pada saudara-saudaraku. Jiang Yi, aku adalah seorang dokter. Menyelamatkan orang adalah tugasku. Kondisi Xiao Mo lebih kritis. Aku harus menyelamatkan Xiao Mo dulu. Lagi pula, Nono hanya luka luar saja. Luka luar? Nono tidak tahu itu. Aduh, maaf ya. Aku akan mengangkatmu. Jangan sampai melukai tanganku. Kau pulang saja dulu. Aku janji padamu. Asalkan kondisi Xiao Mo membaik, aku akan kembali untuk menjenguk Nono. Sekarang juga ikut aku menemui Nono. Xiaoni. Kau berubah. Kau dulu sangat baik hati. Mengapa sekarang kau tidak bisa memaklumi aku? Nono demam di kota utara. Kami sekarang tidak bisa mendapatkan taksi. Cepatlah kembali dan antar kami ke rumah sakit. Xiao mau kambuh hari ini. Dia sakit jiwa, aku tidak bisa pergi. Carilah cara lain untuk membawa Nono ke rumah sakit. Song Changming, sebenarnya kamu ayah siapa sih? Tentu saja kamu ayah Nono. Hanya saja, Sisi di sini benar-benar tidak bisa lepas dariku. Ah, aku tidak apa-apa, tidak. Apa-apa. Mama Nono ada di sini. Mama akan melindungimu. Aku insomnia. Aku mengerti kamu. Memberi hadiah kepada orang tua. Hampir. Ah, Xiao Mo. Xiao Mo, ada apa denganmu? Ibu Jiang, besok, bawalah surat keteranganmu ke rumah duka. Jika Nono memiliki barang kesayangan, boleh juga dibawa.
Selamat ulang tahun. Ayo pergi. Cepat lihat. Apa itu sih? Cepat, biarkan aku melihat. Halo. Sayang, malam ini aku tidak bisa menemani Nono merayakan ulang tahunnya. Nono jantungnya terasa tidak enak. Aku harus menemani Nono. Sampaikan selamat ulang tahun untuk Nono dariku. So Chongbang. Sayang, kenapa kamu datang? Apa kamu tahu? Hari ini adalah ulang tahun Nomi. Xiaobo beberapa hari ini sudah pulih dengan baik. Kebetulan hari ini ulang tahunnya. Aku berpikir untuk mengadakan perayaan ulang tahun untuknya. Ulang tahun Nono setiap tahun bisa dirayakan. Nanti aku akan menebus semuanya untuknya. Tidak perlu. Kau sudah melewatkannya. Nanti kau selamanya tidak akan bisa menemani suami itu di hari ulang tahunnya. Kau bicara apa sih? Aku bilang kita cerai. Dengan begitu Nono tidak akan pernah mengganggu saat kau menemani ibu dan anak itu. Bagus sekali. Maka setiap tahun di hari ulang tahunku, aku bisa ditemani papa. Menemani papa. Dia memanggilmu Papa Song. Sudah berhari-hari. Kau bahkan tidak sedikit pun mengkhawatirkanku. Ternyata kalian sudah lama bersekongkol. Papa Song hanyalah sebutan saja. Bisakah kau jangan berpikir buruk tentangku dan Sisi? Sudahlah. Jangan bertengkar lagi. Besok aku akan pulang dan mengadakan pesta ulang tahun untuk Nono, ya? Aku tidak akan memilih hadiah untuk Nono lagi. Ya, apakah Nono MU sudah mati? Aku benci Nono. Nono selalu merebut milikku. Dia galak sekali. Jadi, aku mengambil mainan-mainannya. Apa? Kapan kau membakar milikku? Pergi sana. Di kampung halaman, anak-anak kecil itu berbicara omong kosong. Mengapa kau melakukan ini? Mengapa kau membakar saya? Mau kemana kau? Apa yang akan kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Dialah yang membakar dan merusak barang-barang itu. Dialah dalang di balik semua ini. Papa beruang, aku tidak. Jiai, kau pasti salah. Xiaomu sangat penurut. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Papa beruang. Aku. Xiaomo, Xiaomo. Xiaomo tidak boleh mendapat tekanan sekarang. Kamu pulang dulu. Besok aku pasti akan merayakan ulang tahun Nuo-Nuo. Nomor 28, Jalan Kesehatan. Besok aku dan Nuo-Nuo akan menunggumu di sana. Baik, aku pasti akan datang tepat waktu. Aku pergi dulu. Tuan Song. Jika besok kamu melihat anak perempuanmu mati di tanganmu sendiri, apa alasan lain yang akan kamu buat? Nono. Kau bilang kau ingin menjadi dokter saat dewasa. Tapi ibu belum sempat melihatmu dewasa. Kau sudah meninggalkan ibu. Nono. Ibu sangat merindukanmu. Jika ada kehidupan selanjutnya, maukah kau menjadi putri ibu lagi, ya? Kali ini mama pasti akan melindungi kamu dengan baik. Tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti kamu lagi. Nyonya Jiang, persiapan pemakaman yang kubayar akan segera dimulai. Ayah anak itu belum datang. Tidak perlu dia. Nao hanya butuh mama saja. Dulu kalau bukan karena keluarga kami membiayai kuliahnya, mencari pekerjaan untuknya, Song Chunmei masih bertani di pelosok desa. Sekarang dia telah membunuh cucu perempuan saya demi orang lain. Saya sama sekali tidak akan memaafkan kepala desa itu, hahaha. Tuan Yo. Xiaomo, janganlah bersikap tidak tahu diri. Ayah Song harus pulang untuk menemani Nono hari ini. Kakak Cheng Bei.
Xiao Mo hanya merindukan ayahnya. Kalau begitu, kamu pulang saja dulu. Kalau begitu aku akan menemani Xiao Meng sebentar lagi. Nanti Jiang Yi dan Meng Meng akan menjemputmu. Bu Jiang, waktunya hampir tiba. Persiapan untuk kremasi harus dilakukan. Aku akan menjagamu sebentar lagi. Haha. Haha dudu, hahaha dudu, hahaha. Hahaha. Kau tidak akan. Sekarang senang bermain? Senang. Ayah, kenapa? Apakah Nono tidak senang? Saya masih ada beberapa hal yang belum selesai di rumah sakit. Song Chengbei, apakah kau lupa apa yang kau janjikan pada bibiku kemarin? Hari ini ada urusan mendadak. Ayah, aku akan segera ke sana. Aku masih ada beberapa hal. Aku pergi dulu. Lain waktu aku akan menemuimu lagi. Kak Chengbei, bagaimana kalau... Desahan. Ayah, apakah ayah akan menemani Nono tumbuh besar? Tentu saja. Ayah bersumpah. Ayah akan selalu menemani Nono. Desahan lega. Ayah Nao Nao datang. Xiaoyi, kamu membawa Nao Nao ke tempat seperti ini untuk apa? Masih berpakaian seperti ini juga? Song Chengbei, kamu terlambat. Jadi, kau selamanya tidak akan pernah bertemu lagi. Bisakah kau berhenti membuat masalah? Cepat panggil Nao Nao keluar. Kita bicarakan ini di rumah saja. Dengan orang sebanyak ini, kamu tidak malu? Ah, Papa Nono sudah datang. Cepat keluar. Nono, Nono, Nono. Apakah otakmu bermasalah? Demi menipu saya, kamu mengedit foto putrimu. Apakah kamu merasa pantas melakukan ini pada putrimu? Apa mungkin kami akan menipu kamu dengan nyawa Nono? Lele meninggal. Bukan luka luar saja kan? Kukira orang yang ada di lokasi kejadian tidak apa-apa. Bagaimana mungkin Lele meninggal? Ku dengar. Kamu dengar dari siapa? Apakah itu dari wanita Jalang Shenxi? Luka Nono kau tidak melihatnya kan? Tapi selama ini kau pernah bertanya kepada Nono. Nanti akan kujelaskan dengan baik padamu. Izinkan aku melihat Nono lagi. Baiklah. Cih. Meng Meng sudah tidak marah lagi. Kau tidak akan pernah bertemu dia lagi di masa depan. Aku tidak merasa sekotor itu. Tapi Xiao Mo baru saja selesai operasi. Badannya masih belum enak. Sisi, badannya juga. Song Xiaomei. Di hatimu, selain Sisi dan anaknya, aku dan Nuo sama sekali tidak punya tempat. Kau pergi saja. Nanti Nono tidak akan bicara lagi. Pergi. Anjing sialan. Kakak Qingbei. Kakak Chen Wei. Kakak Chen Wei. Cepat bangun.
Tangkap dia. Tak bisa dibunuh. Jiang Yi. Maaf ya. Pagi ini Xiao Mo menangis dan mengatakan bahwa dia merasa tidak enak badan. Kakak Cheng Bei membantuku. Jadi aku memutuskan untuk tenang. Semua laki-laki di dunia ini sudah mati, ya? Kau harus menggoda suamiku. Kau berani seenaknya bicara. Tidak tahu malu. Aku tidak menggoda kakak Cheng Bei. Dia hanya melihatku dan Xiao Mo hidup menjanda tanpa ada yang merawat. Kakak Cheng Bei. Aku benar-benar tidak ingin merusak keluargamu. Kau berpura-pura menangis di sini untuk siapa? Jiang Ye, aku tahu Nono sudah meninggal. Kau sangat sedih. Tapi jika kau tidak puas, arahkan kemarahanku padaku. Ini tidak ada hubungannya dengan Sisi. Dia tidak bersalah. Itulah pembunuh dari Shandong. Jiang Yi, aku adalah dokter. Aku bisa menilai saat itu kondisi Xiao Mo lebih kritis. Tapi Nono meninggal karena kegagalan penyelamatan. Itu kecelakaan. Kita semua tidak ingin Nono meninggal. Bagaimana mungkin sengaja menolong Nono? Jiang Yi dan Gege Cheng adalah dokter. Tapi dokter juga tidak bisa menyelamatkan nyawa setiap orang. Kau harus tabah. Jiang Yi, semua orang akan mati. Mungkin itu sudah takdir Nono. Kau bilang ini takdir. Anak kandungmu, kau bilang ini takdir? Kenapa yang meninggal justru dia? Kenapa? Xiao Ye, tenanglah. Yo Junsheng dan Jun Shao. Jun Shao. Wanita dalam cerita Song Cheng Mei ini pasti selingkuh. Bahkan upacara pemakaman putrinya sendiri pun bisa dilakukan dengan begitu tidak berperasaan. Generasi yang kejam. Aku akan membuat mereka membayar atas kematian Liu Nu. Nah, kau tidak apa-apa kan? Cepatlah masuk dan periksa. Ibu. Ibu. Tidak apa-apa, syukurlah. Tidak apa-apa kalau sudah baik-baik saja. Mama akan membawamu pulang. Mama akan membuatkan nasi mangga kesukaanmu, ya? Baik, Mama. Baik, Mama. Ah. Xiaoni, Xiaoni. Aku terus menangis kesakitan. Aku seharusnya tidak mengantarnya ke TK hari itu. Xiao Yi, jangan terus berlarut dalam kesedihan. Itu rasa sakit di masa lalu. Kau harus melupakannya. Bu. Aku akan mengajukan gugatan cerai pada Song. Baiklah. Kebetulan Chulin kembali dari luar negeri. Sekarang dia sudah menjadi pengacara terkenal. Beberapa hari ini aku akan mengatur kalian berdua untuk bertemu. Tentang masalah Nono, aku sudah mendengarnya dari ayah Jiang. Mohon tabah. Kau harus menjaga dirimu baik-baik. Terima kasih, Chuling. Sebelum datang ke sini, aku sudah menyelidiki dengan jelas. Shen Sisi dan Song Cheng Mei sebelumnya sudah dijodohkan sejak kecil. Song Cheng Mei membatalkan pertunangan 2 tahun setelah hujan lebat itu. Tapi sejak kematian Li Cheng Hao, semua pengeluaran ibu dan anak keluarga Shen, termasuk tempat tinggal mereka, biaya pengobatan dan operasi Xiao Mo, semuanya berasal dari Song Cheng. Uang ini adalah harta bersama kalian berdua. Gajinya tidak setinggi itu. Mungkin semuanya dikeluarkan dari kartu Anda. Semua uang itu harus kuberikan kembali semuanya tanpa kurang 1 sen pun. Mereka menggunakan uangku. Dan mereka juga membunuh putriku. Aku akan membuat semua orang itu membayar harganya.
Oh ya, aku sudah menyelidiki kemana jantungku pergi. Ayo kita lihat. Nona Xia, ini adalah ruangan pasien yang mendonorkan organ. Tolong kendalikan emosi Anda. Jangan terlalu mengganggu pasien. Bibi Wang, kau ada di sini. Jiang Yi, kau ngapain di sini? Jenguk Xia Omo. Hahaha. Xiao Hong adalah penerima donor. Jantungnya lemah. Kau tebak? Sampai sekarang aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Tentu saja. Putrimu. Kamu marah. Aku hanya butuh satu nama. Penerima jantung anakku. Siapa sebenarnya? Nama orang itu adalah Song Nono. Song Nuo. Percaya atau tidak, kau mencintai ibuku. Lalu bagaimana? Apakah kau punya bukti? Meskipun kau mengatakannya pada GG Cheng Wei. Lalu bagaimana? Kau kira dia akan mempercayaimu atau mempercayaiku? Aku akan membuatmu mati. Aku ingin kau melihat lebih banyak. Qiu Mei, mati kau. Kakak Qiu Mei, tolong aku. Kakak Qiu Mei. Hahaha, tidak apa-apa kan? Jiang Yi, kau membantunya. Kau ingin membunuhnya. Kau tahu tidak, apa yang kau lakukan itu melanggar hukum? Ya, ya. Dia sengaja membunuhnya. Lulu benar. Apakah kau marah karena masalah ambulans? Maka kau mengatakan itu. Hari itu Xiao Mo terkena serangan jantung. Keadaannya sangat berbahaya. Maka Chen Pei Hi memilih Xiao Mo. Kau tidak bisa karena kejadian ini kau katakan aku yang membunuh Nono. Cukup. Kematian Nono adalah kecelakaan. Kalau kau marah, marahlah padaku. Sisi tidak bersalah. Berhentilah membuat keributan. Bisa? Tidak. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kau punya untuk melindungi wanita murahan itu. Bu, kaki ibu sangat cantik. Sepatu ini membuat kulit ibu terlihat sangat putih. Jiang Yi, kau membawa banyak orang ke sini untuk apa? Karyawan Qian, Shen Sisi, merusak keluarga orang lain. Merayu suami orang, dan menyebabkan kematian anak perempuan orang lain. Karena kau sangat suka merusak keluarga orang lain. Jadi hari ini aku akan mengambil selir untuk suamiku. Dan akan mengajarkanmu dengan baik aturan menjadi simpanan. Nyonya Jiang. Jangan berlebihan. Aku dan Lou dari Chengbei. Lou dari Chengbei. Sangat akrab ya? Tamparan ini untukmu yang merusak rumah tangga orang lain. Jangan ikut campur dalam pernikahan orang lain. Kau. Tamparan ini untuk kekejaman hatimu. Dan keganasan caramu. Yang telah membunuh putriku. Jiang Yi, mengapa kau menyelamatkanku? Tamparan ini untukmu. Yang tidak punya hati nurani. Kau begitu saja.
Seperti ini, aku tidak akan melepaskanmu. Cisisi. Ini baru permulaan. Tenang saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Kau manajernya? Orang seperti ini tidak perlu dibiarkan tetap di perusahaan, bukan? Ini riwayat percakapannya. Ada juga catatan transfer. Ya ampun, wanita yang menjijikan. Aku paling benci pelakor. Pergi, pergi, pergi. Lain kali aku tidak akan datang lagi. Tunggu, tunggu, tunggu. Jangan pergi. Shen Sisi, lihat apa yang kau lakukan. Lihat perbuatanmu. Kepalamu besar sekali. Kau dipecat. Tuan Manager, Anda tidak boleh memecat saya. Anak saya baru saja menjalani operasi. Jika saya kehilangan pekerjaan, dia akan meninggal. Saya mohon, Tuan Manager, pergilah sekarang juga. Percayalah, aku tidak akan melepaskanmu. Kakek Bulan mengendarai sepeda. Kelinci kecil membawa komputer dan duduk di sepeda. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Siapa yang memukul wajahmu? Ya. Ya, Jiang Yi. Dia memukulku berkali-kali di tempat kerjaku hari ini. Direktur juga memecatku. Tidak apa-apa. Kakak laki-laki Cheng Bei, dia hanya terlalu marah. Aku bisa tahan. Lagi pula, dia baru saja kehilangan anaknya. Dia hanya ingin melampiaskan kesedihan hatinya. Aku mengerti. Tapi bagaimana ini bisa dibenarkan? Meskipun dia sangat sedih. Tidak boleh melampiaskannya padamu. Aku akan mencarinya. Ah. Tidak apa-apa. Kak Cheng Bei, tolong jangan bertengkar dengannya. Jiang Yi, aku tahu kamu sedih karena kematian Nono. Kalau kamu memang ingin melampiaskan emosi, pukul atau maki aku, terserah. Sisi sendirian membesarkan anak, tidak mudah. Bagaimana kamu bisa mengambil pekerjaannya? Aku tidak hanya akan mendidiknya. Aku juga akan mengembalikan setiap sen uang yang selama pernikahanmu kamu berikan kepadanya. Bukankah ini memaksa dia dan Xiao Mo untuk mati? Biarlah mereka mati saja. Jiai, kau tidak boleh berbuat seperti itu. Uangnya kuberikan padanya atas kemauan saya sendiri. Lepaskan saja dia. Kau begitu perhatian padanya. Hubungan kita sebenarnya seperti apa sih? Dia mantan tunanganmu. Iya. Kita berdua dulunya memang bertunangan. Tapi saat itu keluarga sudah mempersiapkan. Dari awal hingga akhir, di hatiku hanya ada kamu dan Nono. Aku tidak pernah melakukan hal yang menyakitimu. Aku bukan pembunuh. Kenapa kamu tidak bisa mendukungku? Membiarkanku mendukung dan membantu orang yang membunuh putriku? Mimpi saja kamu. Sisi, sama sepertimu, juga seorang ibu. Bagaimana mungkin dia sengaja menyakitimu? Bisakah kau jangan selalu menuduhnya dengan penuh kebencian? Kau tahu mengapa dia ingin menyakitimu? Baiklah. Aku akan memberitahumu. Karena jantungnya. Jantungnya. Saya rasa kau masih ingat surat persetujuan donor organ yang kau tanda tangani sendiri untuk Nono dulu. Nono baru saja meninggal. Jantungnya langsung didonorkan. Kau tahu siapa penerima donornya? Siapa?
Siapa? Anak selingkuhanmu, Xiaomo. Song Changbai, kau sendiri yang mendonorkan jantung putrimu kepada orang yang telah membunuhnya. Itu kamu. Aku seumur hidupku akan bersamamu. Tapi Sisi, dia tidak mungkin tahu daftarnya. Ini hanya pura-pura minum. Benar, ini pura-pura minum. Xiaoyan. Membatalkan pengikut selalu merupakan hal yang baik. Wanita kita bisa hidup selamanya dengan cara lain. Su Cheng, Bai Luoluo adalah putri kandungmu. Setelah kematiannya selama ini, kau tidak peduli, bahkan selalu membela pembunuhnya. Kau begitu memperlakukannya dengan buruk. Dia adalah putriku satu-satunya. Aku peduli padanya, menyayanginya saja tak cukup waktu. Bagaimana mungkin kau merendahkannya? Aduh. Saat kau membawa Shen Sisi pergi, apakah kau mendengar Nuo-Nuo menangis memanggil ayahnya terus-menerus? Saat kau bersama Shen Sisi dan anaknya, apakah kau pernah memikirkan bahwa Nuo-Nuo meninggalkanku selamanya di ranjang rumah sakit? Song Changmei, apakah kau sama sekali tidak merasa bersalah? Sudah berhari-hari sejak Lulu dimakamkan. Apakah kau pernah melihatnya? Kau pantas menjadi ayahnya. Aku mohon jangan bicara lagi. Apa yang kukatakan ini kau percaya atau tidak? Itu terserah. Aku tidak akan melepaskan ibu dari Shenxi. Pergi. Halo, Kakak Culin. Tolong bantu aku membatalkan sewa rumah di Song Chengbei itu ya. Katakan saja kepada pemilik rumah. Jika ibu dan anak itu tidak mau pergi, panggil orang untuk mengusir mereka. Baiklah. Mama membawakan buku cerita dan mainan kesayanganmu. Nono. Ibu sangat merindukanmu. Keputusan pengadilan untuk bibi kecil sudah keluar. Shen Sisi harus segera mengambil semua uang yang telah dibelanjakan San Zhengbin. Dia akan segera kehilangan segalanya. Hanya saja kalian belum menemukan bukti nyata kesalahan San Zhengbin. Jadi dia tidak dihukum. Aku tidak bisa menunggu. Ayahmu, Xiaobo, gugur saat menyelamatkan tim bayi. Aku sudah berjanji padanya untuk menjaga anak-anaknya. Chen Meike. Tidak bisa menunda lagi. Jagalah adikku. Anakku, Xiao Qiang. Su Xiao Bei. Su Xiao Bei. Benci Duo-Duo. Dodo seharian merebut barang-barangku. Dia sangat galak, jadi aku mengambil mainannya. Semua orang yang menyakiti Nono. Satupun aku tidak akan melepaskan mereka. Tenanglah, aku akan selalu menemanimu. Kau bersikeras ingin bercerai denganku. Apakah karena dia? Kalian berpelukan di depan makam putri kita. Kau tidak takut akan mengganggu dia? Di surga nanti tidak tenangkah? Aku dan Culing hanya teman. Jangan karena hatimu sendiri merasa semua orang sama kotornya denganmu. Teman, kau menganggapku bodoh? Kau lihat video Shen Sisi berpelukan? Bukankah kau bilang kalian hanya teman? Atau kau memanfaatkan alasan mengurus istri dan anak saudara untuk berselingkuh? Maaf. Ayah terlalu sibuk. Itu sebabnya ayah lama tidak menjengukmu. Kamu tidak marah kepada ayah, kan? Ayah membawakanmu banyak camilan. Dan juga mainan. Apakah kamu suka? Apakah kamu suka? Nono tidak suka. Kau membawa beberapa makanan. Aku benci kau membawa barang-barang tidak berguna ini. Ambil barang-barangmu dan pergi. Maaf. Aku hanya ingin menjenguk Nono. Ini semua yang Xiaomo sukai. Kurasa anak-anak kecil menyukai ini. Pak Tuasan, Anda tahu semua hal yang Xiaomo sukai. Tapi, apa Anda tahu satu saja hal yang Nunun sukai? Anda tahu? Nunun pernah bercerita kepada saya.
bahwa ia ingin menjadi dokter ketika dewasa nanti. Sama seperti ayahnya. Ini adalah mainan kesukaan Nunun. Tapi sekarang, jadi tidak dibutuhkan lagi. Apakah aku mengabaikanmu? Aku pasti akan meluangkan lebih banyak waktu untuk menemanimu di masa depan. Jangan bertengkar denganku lagi, ya? Ini urusan antara aku dan istriku. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Minggirlah. Jangan panggil aku istri lagi. Kita akan segera bercerai. Saya mendengar kalian akan segera bercerai. Masalah Xiaoli adalah masalahku juga. Dengan kehadiranku, jangan pernah mencoba untuk mengganggunya lagi. Aku ulangi sekali lagi. Minggir. Kak Cheng, pemilik rumah bilang kita harus pergi sekarang juga. Cepatlah kemari. Baik, kau segera kembali. Pokoknya aku tidak akan setuju bercerai. Sisi mengalami sedikit masalah. Aku ingin pergi membantunya. Nanti jika aku punya waktu, aku akan bicara baik-baik denganmu. Minjam kartu sebentar. Izinkan aku tinggal di rumahmu. Jika ayah Kiang mengetahuinya, apakah dia tidak akan mempersulitmu? Sejak Nono tiada, Jiang terus meminta cerai padaku. Sekarang aku tinggal di rumah orang tuaku. Kau dan Xiao Mo sementara tinggal di sini saja. Beberapa hari lagi aku akan membantumu mencari rumah. Lalu apakah kau akan bercerai dengannya? Tidak. Jiang salah paham tentang hubungan kita. Setelah dia membatalkannya, tidak akan menggangguku lagi. Baik. Sekarang pekerjaanku juga hilang. Jiang memaksaku untuk mengembalikan uang. Biaya pengobatan Xiao Mo selanjutnya sangat tinggi. Aku rasa aku hampir tidak sanggup lagi. Kamu dan Xiao Mo tenang saja tinggal di sini dulu. Beberapa hari lagi aku akan membantumu mencari pekerjaan. Sedangkan biaya Xiao Mo, jangan khawatir. Aku akan mencari jalan. Aku tahu kau begitu menyayangiku karena Jia Hao. Tapi aku tetap sangat berterima kasih padamu. Meskipun bukan untuk Jia Hao. Bahkan untukmu, aku akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, dulu aku yang salah padamu. Sekarang kau begitu baik padaku. Aku sudah sangat puas. Yang lain tidak kuminta. Ah, wah, kamu hebat sekali. Sayang, bisakah kamu berputar seperti ini? Seperti ini, seperti ini. Apakah akan seperti ini jika berjalan? Ingin selalu kembali. Hanya terus menonton video Lolo. Bagaimana ini terus berlanjut? Bagaimana kalau kita minta Culing untuk membujuknya? Xiaoye, jika Nono melihatmu seperti ini, dia akan sedih. Kau tahu, cinta pertamaku. Seandainya hari itu aku tidak mengantar Nono ke TK, Nono tidak akan meninggal. Semua salahku. Semua salahku. Ibu, aku sangat merindukanmu. Aku ingin pergi ke Songchengbei, mengambil semua barangku. Baiklah, aku akan menemanimu. Kata Sandi salah. Benar, jelas-jelas itu tanggal lahir Nau yang salah. Jiangyi, kenapa kau datang? Kenapa? Aku tidak boleh datang? Oh, bukan. Kau sudah lama tidak pulang. Aku yang mana? Siapa? Jiangyi. Tuan muda, kau menyuruh pemilik rumah untuk membatalkan penyewaan rumah. Sisi dan Xiao Mo sekarang tidak berselisih. Aku hanya menyuruh mereka untuk tinggal di sana. Sudah beberapa tahun aku tidak memberitahumu sebelumnya. Kau jangan sekali-kali melamar. Kau jangan sekali-kali membuat. Kau minggir dariku.
Barang-barang Nono mana? Apakah kamu? Aku bertanya padamu, baju Nono mana? Bukannya sudah pernah kulihat sebelumnya. Kamar ini penuh dengan anak haram itu. Potongan foto yang bisa diberikan kepada Nono. Taruh foto laba-laba kecil di bingkai foto Nono. Nono baru saja pergi, kau sudah berniat membiarkan ibu dan anak itu masuk? Bukankah kau bilang jangan mengacak-acak barang-barang? Bajunya bagaimana? Aku juga tidak tahu. Aku tidak tahu di mana. Ibu bilang barang-barang orang mati tidak boleh disimpan. Jadi kami sudah membuangnya ke tempat sampah. Kau katakan sekali lagi. Jangan bicara omong kosong. Kakak Cheng Bei, aku takut kau sedih kalau melihat barang-barang Nong-Nong. Jadi aku meminta orang untuk mendonasikannya. Kau sumbangkan kemana? Bisakah kau menemukannya kembali? Aku juga tidak mengenal orang itu. Cari saja kembali. Tuan Jin, Sisi juga takut aku sedih. Janganlah kau menyusahkan dirimu. Hari ini aku tidak hanya bisa memberimu. Aku juga ingin membuat semua petani berlari kencang. Sungguh panas. Berpakaian seperti itu pasti untuk menggoda istriku. Wanita jahat. Kau membuli ibuku. Aku akan meminta Papa Song untuk menceraikanmu. Bagus, aku tunggu Papa Song Mu menceraikanku. Jiang Yi, kita adalah suami istri. Apa kau benar-benar ingin memperburuk keadaan? Kau mau mengalah? Diam. Aku akan memukulmu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Jiang Yi, jika kau tidak segera bertindak, aku akan langsung menghubungi polisi. Tuan Song, izinkan saya mengingatkan Anda. Rumah yang Anda tempati sekarang adalah harta milik Nyonya Jiang sebelum menikah. Anda tidak memiliki izin darinya. Kau sudah melakukan pelanggaran masuk di sekitar area pengadilan. Ditambah lagi merusak harta benda orang lain. Baju-baju itu paling tidak nilainya ratusan juta. Minimal hukumannya 3 tahun lebih. Kau pikir polisi datang akan membawa siapa? Bagaimana caranya agar kau melepaskan Sisi? Aku tidak bisa hanya bermimpi. Aku tidak bisa tanpa dia. Maka carilah kembali semua barang Nono yang hilang untukku. Tapi barang-barang itu sudah tidak bisa ditemukan lagi. Kakak tampan. Tolonglah membela saya. Barang-barang itu sudah tidak bisa ditemukan lagi. Mintalah sesuatu yang lain saja. Baiklah. Maka kau harus meminta maaf padaku. Aku minta maaf. Maaf, salahku. Kami akan segera pindah dari rumahmu. Orang tuamu tidak melaporkanmu ke polisi. Sekarang kau bisa memaafkannya kan? Aku ingin dia meminta maaf langsung kepada Nono dan bersujud di depan Nono sepanjang jalan. Hanya dengan begitu aku bisa memaafkannya. Jenderal Sisi sudah meminta maaf padamu. Badannya sangat lemah. Jadi jangan menyusahkannya lagi. Jika kau begitu percaya, maka ikutlah dia. Kau sudah menggambarkannya berkali-kali. Ketidakberdayaan? Maafkan aku. Kalau tidak, aku akan membuatnya di penjara. Sisi, Xiao Mo. Bibiku Sisi sudah sampai di pedesaan. Lepaskan saja mereka. Diam kau. Nono, kau lihat? Dialah perempuan jalang itu. Agar kau mau mendonorkan jantungmu. Menghiasi anakmu sendiri. Untuk membakar mainanmu. Menyebabkan kebakaran. Mereka juga mengganggu ayahmu. Dan mengambil ambulansmu. Sehingga menyebabkan kematianmu karena tidak mendapat pertolongan tepat waktu. Nono. Hari ini ibu membawa para penjahat ini ke hadapanmu untuk meminta maaf kepadamu. Ibu, aku tidak mau meminta maaf kepada Nono. Aku membencinya. Aku menyarankanmu untuk berpikir masak-masak. Lebih baik seperti mereka yang sujud dan meminta maaf kepada Nono. Atau lebih baik membiarkan Shen Sisi di penjara. Kalian berdua lihatlah dengan jelas. Kematian Nono adalah karena kalian berdua. Jiang Yi, kau tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Suamiku. Kalian tidak seharusnya menggoda suamiku. Merusak keluargaku. Mencampuri pernikahanku. Sujudlah kalian.
Maaf, aku salah. Lebih keras. Tidak terdengar. Maaf, aku salah. Kedua, kalian tidak seharusnya sekejam itu. Sedikit saja belas kasih, putriku telah mati. Maaf, aku salah. Ketiga, kalian tidak seharusnya merebut istriku dan membunuhmu. Sebenarnya, kalian paling tidak adil padaku. Maaf, salahku. Maaf ya. Cukup. Jangan dipukul lagi. Xiao Mo, tubuhnya lemah sekali. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Penjahat busuk. Dan kau juga, Song Changpei. Jika bukan karena kau menyelamatkan anak selingkuhanmu, anakku membuatku tidak bisa hidup sendiri. Kau memperlakukan kami seperti ini. Kau akan mendapat balasannya. Tidak ada cara lain. Lihat. Ibu membalas dendam untukmu. Tapi ini masih jauh. Kurang. Sisi, dia sudah meminta maaf sesuai permintaanmu. Sekarang kau bisa melepaskan mereka. Bisa. Kalian berjanji akan membawaku ke suatu tempat. Kemana? Untuk menguburkan putriku? Beberapa hari lalu, hasil investigasi polisi sudah keluar. Ada rahasia di balik kebakaran di taman kanak-kanak itu. Setelah penyelidikan, kebakaran di taman kanak-kanak itu adalah perbuatan jahat. Shen Sisi dan keluarga Song. Aku tidak akan melepaskan kalian. Saya Jiang Yi. Saya ingin melaporkan Dr. Song Chenglei dari Rumah Sakit Guiyuan selama kebakaran di taman kanak-kanak untuk menyelamatkan 3 anak kecil. Tidak memeriksa luka putri saya dengan teliti dan tepat waktu. Sehingga putri saya dinyatakan hanya mengalami luka ringan. Putri saya meninggal karena tidak mendapatkan perawatan tepat waktu. Jika ini benar, kami pasti akan memproses kasus Ibu Zheng dengan serius. Silakan umumkan. Sampai kapan kau akan terus berbuat onar? Kau sudah sangat licik. Apakah pekerjaan Sisi harus sampai membuatku kehilangan pekerjaanku barumu puas? Kehilangan pekerjaan saja masih belum cukup. Kau ingin aku? Itu disebut membayar dengan nyawa. Baru-baru ini, warga melaporkan adanya informasi tersembunyi di balik kebakaran di Taman Kanak-kanak Bunga Matahari. Kau benar-benar ingin melenyapkan aku? Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku menggunakan cara apapun untuk merebut suamimu. Halo, Kak Cheng Bei. Aku dan Xiaomeng dibully habis-habisan online. Bisakah kamu datang menemani kami? Sisi, aku sangat lelah. Bisa biarkan aku tenang sebentar? Kalian siapa? Kenapa kamu di sini? Dia itu orang yang menghancurkan keluarga orang lain. Juga penyebab kematian anak orang itu, pelakor. Kita usir dia keluar. Usir sampai ke rumahnya. Usir dia keluar. Aduh, aduh, aduh. Mau ngapain? Aduh, aduh. Cepat sana pergi. Pergi. Kalian, pergi dari sini. Ini rumahku. Cepat, cepat pergi. Jangan kotori rumah kami. Ayo kita pergi. Xiao Feng. Tidak apa-apa, kan? Mama, kita diusir lagi. Nanti tidak punya tempat tinggal lagi, ya? Ada Mama. Jangan takut, kita minta bantuan Papa Song. Mama, aku kedinginan. Aku ingin tidur. Xiao Mo, kenapa kamu demam? Mama, aku ingin tidur. Xiao Mo, Xiao Mo. Xiao Mo, tahan sebentar ya. Mama akan membawamu ke rumah sakit.
Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Untuk saat ini, sudah terkontrol. Sebelumnya ia pernah menjalani operasi transplantasi jantung. Sekarang organ transplantasinya mengalami reaksi penolakan. Ia perlu dirawat di rumah sakit. Terima kasih, dokter. Bagaimana kabar Xiaomo? Dokter mengatakan, jantung Xiaomo yang telah ditransplantasikan mengalami penolakan. Dia perlu dirawat di rumah sakit. Tapi semua uangku sudah kugunakan untuk suap polisi. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Aku akan mencarikan uangnya. Kau rawat Xiaomo dengan baik. Semua salahku. Aku tidak merawat Xiaomo dengan baik. Xiaomo, buka matamu dan lihat ibu, ya. Xiaomo. Xiaomo pasti akan baik-baik saja. Jangan terlalu khawatir. Xiaomo menjadi seperti ini semua gara-gara Jiang Yi. Dialah yang melaporkan ke polisi dan menghasut opini publik. Karena orang-orang itu menerobos masuk rumah dan merusak barang-barang, mengusir kami. Sampai membuat Xiongbo ketakutan seperti ini. Jiang Yi. Song Chenbei terus menolak bercerai. Aku juga tidak punya cara yang baik. Maaf ya, bibiku tidak bisa membantumu. Terima kasih ya, Tuan. Selama ini aku terus merepotkanmu. Kita kan sudah besar bersama. Urusanmu adalah urusanku. Aku hanya merasa kau adalah pengacara top yang menangani kasus-kasus besar. Tapi selama ini kau selalu sibuk mengurus urusanku. Aku benar-benar merasa tidak enak. Tenang saja, mulai sekarang aku akan selalu menemanimu. Kalian ngobrol saja, kalau ada apa-apa panggil aku. Jiang Yi, aku sudah lama bilang padamu. Kalau kamu tidak puas, marahilah aku saja. Kamu sengaja melapor polisi. Situs hiburan Sandong melakukan cyberbullying terhadap Sisi. Tidak takut terjadi sesuatu yang fatal? Bukankah aku yang melakukan perbuatan jahat itu? Apa urusannya denganku? Seandainya kau tidak sengaja menghasut opini publik, apakah orang-orang itu akan menyerbu rumah Sisi? Apakah kau tahu Xiaomo ketakutan sampai mengalami reaksi penolakan? Demam tinggi terus-menerus. Dan jika perawatan selanjutnya tidak berhasil, itu akan merenggut nyawanya. Xiaomo celaka karenamu. Kau harus bertanggung jawab. Biaya pengobatannya. Memintaku membayar juga tidak masalah. Kau menginginkan apa? Selama masih dalam kemampuan saya, aku bisa memberikannya padamu. Selama kau mau bercerai denganku, uang itu akan menjadi milikmu. Kau benar-benar ingin bercerai denganku? Sekarang saja melihatmu lebih lama pun membuatku mual. Tidak, aku tidak setuju. Aku tahu kau masih marah padaku. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggu sampai kau tenang. Tapi soal perceraian ini, aku sama sekali tidak akan setuju. Aku pergi dulu. Jika dia terus menunda dan menolak bercerai, kita tidak punya bukti. Perceraian ini mungkin benar-benar tidak akan terjadi. Tidak ada bukti. Maka buatlah bukti. Kondisi pasien tidak terlalu baik. Kamu harus siap secara mental. Dokter, apakah Xiao Meng akan meninggal? Kakak Tian Mei. Xiu Bao adalah satu-satunya anak setelah menikah. Aku menginginkan pamanmu. Tenang saja, tidak apa-apa. Aku ingat di luar negeri ada obat mujarab. Berbagai macam obat tersedia di rumah sakit. Hanya saja harganya sangat mahal. Kalian pikirkan saja. Aku akan membujuk Jiang Yi. Selama dia mau menyelamatkan aku. Meskipun harus membuatku mati. Aku juga mau. Aku sudah mencari orang untuk menikah denganku. Dia bilang bisa memberi uang. Tapi ada satu syarat. Membuatku bercerai dengannya. Maksudmu? Jika aku setuju, maka pernikahanku dengannya akan benar-benar berakhir. Tunggu dulu.
Aku pasti akan menemukan cara untuk menebus kesalahanku. Baiklah. Demi Xiaomo, aku harus membuatmu bercerai dengan Jiang Yi. Demi Xiaomo, aku pasti akan membuatmu bercerai dengan Jiang Yi. Shen Sisi sudah menghilang. Selama kita mundur selangkah lagi, bukti perselingkuhan dia dan Song Zhengbei pasti bisa kita dapatkan. Aku tidak hanya ingin mendapatkan bukti. Aku juga ingin mereka hancur. Tante Huang, selama kau membuat Shen Sisi mengetahui hal ini, uang ini untukmu. Nona Jiang dan pasangan bajingan itu, aku sudah lama ingin menghajar mereka. Jangan sampai kau melepaskan mereka begitu saja. Benda ini benar-benar bisa membuat pria tidak berani menyentuh. Suamiku saja tidak berani menyentuhku. Aku akan coba. Bibi Wang. Kartu ini berisi 20.000. Berikan benda itu padaku. Saya akan memberikan uangnya padamu. Baiklah, aku. Kau pulanglah dulu. Anak itu sudah tidur. Kakak Zhengbei, kau telah bekerja keras. Kakak Zhengbei, ada apa denganmu? Halo, permisi. Xiaomo yang sudah menjalani transplantasi jantung ada di ruangan mana ya? Di sana, kebetulan Xiaomo harus ganti obat. Saya antar, ya. Ah. Siang-siang begini melakukan hal seperti ini. Terlalu haus nafsu, ya? Ini masih di kamarnya. Bagaimana ini bisa menjadi orang tua yang baik, sih? Apa yang kalian lakukan? Jiang Ye. Bagaimana kau bisa ada di sini? Aku. Tuan Song, inilah yang kau katakan dengan sangat yakin bahwa kalian hanya berteman? Sekarang, apa penjelasanmu? Dengarkan penjelasanku. Aku melihatnya sendiri. Kau masih ingin menipuku? Maaf, aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku bisa melewati 4 persegi itu. Aku hanya menyesal. Rugi aku masih mempertimbangkan. Kita akan hidup bahagia di masa depan. Tidak akan bertengkar lagi. Kau memperlakukanku seperti ini? Kau benar-benar mengecewakanku. Kita bercerai saja. Zhang Yi. Apa katamu? Kau tidak boleh pergi. Jika kau pergi, bagaimana aku? Masuklah. Sayang, aku salah. Aku juga tidak tahu kenapa hari ini. Sebelumnya aku dan Shen Sisi benar-benar tidak ada apa-apa. Hari ini adalah yang pertama kali. Bisakah kau memaafkan istriku? Orang yang berselingkuh pantaskah dimaafkan? Aku berjanji hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Lalu kau janjikan padaku. Jangan pernah bertemu Shen Sisi lagi.
Kakak Cheng Bei. Kenapa kamu datang? Kakak Cheng Bei, kau pernah bilang akan bertanggung jawab padaku. Song Cheng Bei, jika kau bisa menjanjikan apa yang kukatakan, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku. Sisi. Maafkan aku atas kejadian hari ini. Aku akan menggantinya. Tapi kita jangan bertemu lagi setelah ini. Kak Chen, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kita baru saja berhubungan. Pasti kamu masih menyimpan perasaan padaku. Cerai saja dengannya. Lalu bersamaku, ya? Su, aku tidak akan menceraikan Jiang Yi. Jangan berikan pada istriku. Kak Qiumei. Istriku. Kamarnya sudah kubersihkan semua. Kalau ada yang kurang berkenan, katakan padaku. Gelas ini, apakah sebelumnya pernah dipakai oleh Shen Sisi? Aku tidak suka. Baik, aku buang sekarang juga. Termasuk kamar tidur yang sebelumnya pernah ditempati Shen Sisi. Ganti semua barang di dalamnya. Aku sudah menggantinya semua. Ganti lagi. Siapa tahu kalian melakukan hal menjijikan di sana. Aku jijik. Sayang, aku bersumpah aku benar-benar. Sayang, apakah kamu suka tas yang kubeli ini? Istriku yang memilihnya. Tentu saja cantik. Nanti aku ingin mendekorasi rumah kita agar hangat dan cantik. Hangat dan cantik. Kakak Cheng Bei, kenapa kamu datang? Kakak Cheng Bei, kamu tidak boleh meninggalkan aku begitu saja. Aku duluan, aku duluan. Beberapa hari lagi setelah amarahku mereda, aku akan mengunjungimu dan kucing kecil itu lagi. Cepatlah kembali. Kalau sampai dilihat Jiang Yi, kau akan kabur. Aku tahu kau tidak akan meninggalkan aku dan Xiao Mo begitu saja. Kejadian hari ini adalah tanggung jawab kita berdua. Aku akan menebus semuanya dengan baik. Kita tetap akan berteman. Benar, kan? Tapi apa yang terjadi hari ini hanyalah sebuah kecelakaan. Kita dulu teman. Dan kedepannya pun hanya akan menjadi teman. Cheng Bei, cerai saja dengannya. Bagaimana kalau kau bersamaku? Asalkan dia mau. Aku tidak keberatan. Saya sedang bersiap untuk membuang sampah. Tidak saya sangka Shen Sisi ada di sini. Saya tidak sengaja bertemu dengannya. Saya tahu. Xiang Ye. Saya. Shen Sisi, kamu pikir jika kamu tidur dengan Song Cheng Wei, dia akan menikahimu? Mimpi. Aku anggap saja dia pergi main perempuan. Sekali gratis. Bukankah itu cukup menguntungkan? Jangan keterlaluan. Malu-maluin saja. Mau pukul ya pukul saja. Mau apa kamu sama aku? Kakak Cheng Bei keterlaluan sekali. Song Cheng Bei, jika kau berani mengatakan sepatah kata pun yang tidak ingin ku dengar, kita bercerai. Kau keterlaluan. Aku pergi. Tang-tang. Masih mau apa lagi? Chang Bai, karena kau telah memilihku, maka di depanku, hapus semua kontak Shen Sisi. Bagaimana ini? Sulit melupakan cinta lama, ya? Baiklah, aku akan membantumu. Tidak, aku akan memblokirmu. Kakak Cheng Mei, kau benar-benar ingin sekejam ini? Pergilah. Kau lihat, bagaimana kau bisa kalah, Shensi?
Jiang Yi, apa yang harus aku istirahatkan? Song Zhengmei hanya milikku. Mama, Papa pergi kemana? Aku sudah beberapa hari tidak bertemu dengannya. Aku sangat merindukannya. Papa Songmu ya? Aku agak sibuk akhir-akhir ini. Kau makan yang rajin ya? Dia akan menjengukmu beberapa hari lagi. Dokter, Xiaomo, Xiaomo, cepat, tolong. Xiaomo, 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 Xiaomo. Dokter, tolong, 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 tolong. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Anak saya tiba-tiba mengalami kondisi yang tidak normal. Untungnya berhasil diselamatkan. Selain itu, biaya perawatan di sini juga sudah menunggak. Jika dalam 2 hari ini masih belum bisa dibayar, obatnya akan dihentikan. Dan surat keluar rumah sakit akan diurus. Dokter, obatnya jangan dihentikan. Saya pasti akan mencari cara untuk melunasi semuanya. Terima kasih, dokter. Jika nomor 7 menyerangku, aku pasti akan melepaskannya. Jiang Yi, di mana kamu sekarang? Aku ingin bicara denganmu. Jiang Yi, aku ingin bicara denganmu. Jiang Yi, tidak menyangka, ya? Kau juga akhirnya jatuh ke tanganku. Shen Sisi, apa yang ingin kau lakukan? Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak akan melakukan hal ilegal. Aku hanya menginginkan uang. Aku akan memberimu uang. Lepaskan aku. Baiklah. Aku suka sifatmu yang langsung dan uangmu. Kata Sandi. Ulang tahun Nono. Shen Sisi, suamimu sudah meninggal. Kau jelas bisa menemukan pengganti. Mengapa kau harus terus menempel pada Song Chengbei? Karena kau... Jiang Yin, saat pertama kali kulihat kau, aku sudah membencimu. Kau adalah putri keluarga kaya raya. Penampilanmu juga cantik. Kau seperti bulan di langit. Seperti saya. Hanyalah segenggam tanah dari desa terpencil. Jadi kau iri padaku. Lalu ingin merebut suamiku. Dan membunuh putriku. Seandainya bukan karenamu, kakak kota utara tidak akan bercerai denganku. Dan aku juga tidak akan menikah dengan orang yang tidak kukasihi. Dan melahirkan anak yang menderita penyakit parah. Syukurlah.
Tuhan masih adil. Aku bertemu kembali dengan kakak Cheng Bei. Dia akan peduli padaku, menjagaku, bahkan menganggap anakku sebagai anaknya sendiri. Setiap kali aku melihat dia meninggalkan kalian demi kami berkali-kali, hatiku merasa lega, karena mereka memang seharusnya kalah. Tentang putrimu, jantungnya bisa menyelamatkan anakku. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa mati. Kalau kau mau menyalahkan, salahkan saja takdir. Sifat egois dan kejam akan mendapat balasan. Jiang Yi bahkan jika dia melakukan kesalahan lagi, kau bisa apa? Meskipun Song Cheng-bei sekarang tidak memberimu, dia juga tidak akan mempercayaimu. Adalah aku, Xiao Su, Xiao Mo yang membakarnya. Adalah aku yang menyuruhnya berpura-pura sakit. Menunda waktu penyelamatan Nono. Karena ini adalah batu sandungan yang selamanya tidak akan bisa kau lewati seumur hidupmu. Meskipun kalian sekarang tidak bercerai, suatu hari nanti Song Cheng-wei pasti akan menghukumku. Ya. Aku tidak punya bukti. Tapi aku bisa membuatnya melihat sendiri wajahmu yang sebenarnya. Terlalu baik Tuhan, kau terlalu baik. Semuanya kudengar. Shen Sisi, aku tak menyangka kau ternyata orang seperti ini. Aku bahkan menyakiti istriku karenamu. Dan bahkan membunuh anakku. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kak Chen Chen. Tadi yang kukatakan semua bohong. Aku hanya ingin membuatnya marah. Kak Chen Fei, kita berdua sudah pernah berhubungan. Aku benar-benar hanya ingin membuatmu kesal. Aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Kakak Fei, dengarkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja. Kematian Nono benar-benar hanya kecelakaan. Kau tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Semua ini tidak ada buktinya. Dialah, agar bisa bertemu dengan kita. Aku terlalu bersemangat. Aku mengada-ada. Siapa bilang aku tidak punya bukti? Masuk semua. Tuan Song, saya bisa bersaksi. Hari itu kau berhubungan badan dengan Shen Sihui. Dia sengaja menyuruhmu minum obat. Dialah yang membeli ramuan Cui Sheng dariku. Paman Hu. Ini uang yang dia berikan padaku. Shen Sisi. Aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata kaulah yang meracuniku. Oh, kukira Shen Sisi membeli sesuatu yang mirip dengan jantung iblis bumi dariku. Nama penerima transplantasi ada di video ini. Penerima jantung anakku. Nama orang itu adalah Song Nuo. 14 tahun, apakah aku tidak baik padamu? Tapi apa yang kau lakukan? Kau mati dengan kejam. Anakku. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi. Kang Mei. Kau sudah berjanji pada Gong Jiahao akan merawatku dengan baik. Kau tidak boleh meninggalkan aku begitu saja. Pergi. Pergi. Xiao Yun. Maafkan aku. Aku salah.
King, sebenarnya hanya kasihan padanya. Karena dia telah ditipu begitu lama. Berikan aku kesempatan sekali lagi, bolehkah? Song Cheng-bei. Kau demi Xiao Mo. Demi keadilan yang kau cari sendiri. Ambulan yang seharusnya untuk Nuo Nuo, kau berikan kepada orang lain. Kau juga pembunuh yang menyebabkan kematian Nuo Nuo. Song Cheng-bei. Jika kau masih memiliki sedikit rasa nurani dan penyesalan, maka tanda tangani perjanjian cerai ini. Xiao Yi, selamat kau terlahir kembali. Terima kasih. Jiang Ye, aku ingin bicara padamu. Saat bersamamu dulu, aku bersumpah akan selalu menyayangimu. Tapi aku ingkar janji. Maafkan aku. Pernikahan kita selama beberapa tahun ini telah menyakitimu begitu dalam. Maafkan aku. Kuharap kau bisa bahagia ke depannya. Sudah selesai? Aku sudah mengundurkan diri. Dan juga sudah pindah dari rumah. Aku akan pergi dari sini. Besok aku pergi. Aku tidak akan mengucapkan selamat tinggal. Semoga kita tidak pernah bertemu lagi. Siang ini mau makan apa? Nanti Bibi akan memasakkan untukmu. Hahaha, oke. Rasa malu sudah kembali. Halo, nama saya Jiang Yi. Kau? Halo, nama saya Song Cheng-bei. Sayang, 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 sayang. Sayang, menikahlah denganku. Dua sakura, dua sakura, dua sakura, dua sakura, dua sakura. Wah. Ah, istriku, 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 istriku. Kakak Cheng-bei. Kakak Cheng-bei. Aku mohon padamu, tolong dia. Saya sudah mengundurkan diri dari rumah sakit. Besok akan saya buka praktik denganmu. Mengundurkan diri, kau tidak boleh pergi. Jika kau pergi, bagaimana aku dan Xiao Mo? Kau sudah berjanji pada ayah Xiao Mo untuk merawatku dengan baik. Kau tidak boleh mengingkari janjimu. Memang, aku sudah berjanji untuk merawatmu. Tetapi kalian malah memanfaatkan dan membunuh putriku. Aku telah melakukan begitu banyak hal yang menyakiti Jiang Ni dan Nuo Nuo. Aku sudah tidak punya muka lagi untuk menjadi dokter. Sisi, kita jangan marah di sini. Tidak, 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 aku tidak bisa. Tidak bisa menyelamatkan GG. Salahku. Aku serakah. Aku jahat. Aku meminta maaf padamu. Aku sujud pada Anda. Tapi Anda tidak boleh meninggalkan aku dan Xiao Feng. Xiao Feng hampir mati. Kumohon padamu. Kumohon padamu. Mohon padanya. Kalau begitu biarkan dia mati saja. Raja Setan. Kakak Xiao Bei, kakak Xiao Bei. Song Cheng Wei. Hahaha. Ah. Dokter Wei, saya pasti akan mengumpulkan uangnya. Nyonya, dengan sangat menyesal saya harus memberitahu Anda. Putra Anda, Zhai Xiongmo, kondisinya tiba-tiba memburuk. Pertolongan pertama gagal. Apa? Ahaha.
Xiaobo dari gerbang kota baru telah meninggal. Aku juga tidak ingin hidup lagi. Xiaobo sangat menyukaimu. Mari kita pergi ke neraka bersama ibumu dan aku. Chen Bei, jangan berjalan terlalu cepat. Tunggu aku. Kau juga. SM adalah seorang pahlawan. Aku mendengar semuanya. Xiaobai, Xiaobai. Ayah, aku salah. Zi Xiaoqing. Song Xiaobai. Bibi, aku salah. Seumur hidupku, aku tidak menghargai kamu dengan baik. Aku tidak pernah benar-benar menghargai dirimu. Aku akan pergi menemui Nono untuk menebus kesalahanku. Semoga kau bahagia. Pasien nomor 6, silakan periksa. Selama 2 tahun ini anak itu sangat sehat. Dan sudah sepenuhnya melewati masa penolakan pasca transplantasi jantung. Kedepannya ia bisa hidup seperti orang normal. Terima kasih, dokter. Paman, kamu baik sekali. Kau benar-benar telah bekerja keras. Anan, ayo kita pergi. Suara tangisan. Papa, Anan nanti bisa seperti orang normal lainnya. Itu sungguh bagus sekali. Anan kita pasti akan panjang umur. Mama, selanjutnya kita mengunjungi kakak Nono, ya? Mama akan menemui seorang teman lama dulu. Lalu kita akan mengunjungi kakak Nono bersama-sama, ya? Kau datang untuk apa? Sangat galak. Melihatmu dalam keadaan sehancur ini, hatiku merasa lega. Pergilah. Jiang Yi, aku sampai pada keadaan seperti ini. Apakah ini karena kau yang hebat? Atau karena kau sendiri yang terlalu serakah? Kau sendiri punya tangan dan kaki. Tidak berpikir untuk bekerja keras mencari uang. Selalu memikirkan istri orang lain. Kau berakhir seperti ini. Adalah karena kau. Kau kira hidupmu lebih baik dariku? Suamimu sudah meninggal. Putrimu juga sudah meninggal. Bahkan jantung putrimu pun menjadi pengorbanan untuk anakku. Kau sendirian di dunia ini. Tanpa apapun. Siapa bilang jantung putriku menjadi pengorbanan bersama anakmu? Maksudmu apa? Maksudmu apa? Jelaskan maksudmu. Setelah anakku meninggal, jantung putriku didonorkan kepada anak seorang wanita yang benar-benar baik hati. Aku mengadopsinya. Aku menamainya Anan. Semoga ia panjang umur ketika kau meninggal. Hidup sehat dan bahagia. Jaga dirimu baik-baik. Bibi, Bibi. Kau tidak boleh mati dengan tenang, Bibi. Kakak Nono, Anan datang untuk melihat kalian semua. Apa yang ingin kau katakan? Dan cerita favoritku adalah, hari ini dokter bilang padaku, nanti aku bisa hidup dengan baik. Ibu, Ibu, semoga panjang umur. Ibu akan selalu menemani ibu. Paman, hai. Kakak perempuan generasi 80-an akan. Nenek sayang kepada ibu. Mari kita tumbuh bersama.